액션 let's go 저 건물을 찾으러 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini saya menyampaikan ceramah tentang pembunuhan. Pembunuhan salah satu tindak pidana yang dilakukan manusia untuk menghilangkan nyawa seseorang atau tindakan yang mengakibatkan hilangnya jiwa seseorang, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, baik menggunakan alat atau tidak, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Isra ayat 33. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Yang artinya, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, membunuhnya kecuali dengan satu alasan yang benar. Pun ada 3 macam, yaitu pembunuhan tidak disengaja, pembunuhan seperti tidak disengaja, pembunuhan tidak disengaja. Pembunuhan disengaja yaitu pembunuhan yang direncanakan sebelumnya oleh seseorang yang balik, dan mereka dengan menggunakan alat atau biasanya mematikan dengan cara melukai atau memberatkan. Pembunuhan disengaja seperti menembak, melukai dengan alat yang tajam, memukul dengan alat yang berat, membunuh dengan memasukkan ke sel yang hampa udara, membunuh dengan racun, menyuntik dengan obat mematikan, membunuh dengan membiarkan korban mati kelaparan. Ada juga pembunuhan disengaja apabila ada niat pelaku dendam kepada korban. Alat yang digunakan dapat mematikan. Pelaku sudah balik dan pelaku adalah orang yang merdeka, bukan hamba sahaya. Kemudian yang kedua yaitu pembunuhan seperti disengaja, yaitu pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa nilai membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Contohnya, seseorang memukul orang lain dengan sapu lidi, kemudian orang tersebut mati. Kemudian yang ketiga yaitu membunuh tidak disengaja, adalah pembunuhan yang tidak menunjukkan kepada seseorang, tetapi orang itu mati karena perbuatan tersebut. Pembunuhan tidak disengaja ada 3 macam, yaitu yang pertama, perbuatan tanpa maksud membunuh tapi mengakibatkan kematian seseorang. Kesalahan ini biasanya disebut salah sasaran. Contohnya, ada seorang pemburu ingin menembak hewan namun tidak sengaja mengenai seseorang hingga meninggal dunia. Yang kedua, perbuatan dengan niat membunuh tapi ternyata salah orang yang seharusnya tidak dibunuh. Contohnya, menembak musuh saat peperangan yang disangka musuh padahal kawannya sendiri, disebut salah dalam objek. Yang ketiga, perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud membunuh tapi akibat kelalaiannya menyebabkan kematian seseorang. Contohnya, seseorang terjatuh dari pohon menimpa orang yang ada di bawahnya hingga mati. Hukuman pembunuhan secara sengaja adalah qisas, artinya pelaku dihukum mati. Tetapi jika keluarga korban memaafkannya, hukuman penggantinya adalah diat mughalazoh, denda berat dibayar secara tunai. Hukuman pembunuhan yang dilakukan seperti disengaja tidak dikenai hukum qisas, tetapi wajib membayar diat mughalazoh dan membayar kifarat dengan memerdekakan seorang budak muslim atau puasa 2 bulan berturut-turut. Hukuman pembunuhan yang tidak disengaja adalah memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman atau membayar dengan mukofafah atau denda ringan diberikan kepada keluarga korban. Kesimpulannya, kita tidak boleh melakukan perbuatan keji menyelamatkan jiwa seluruh manusia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.